Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Matang Tinggi, masih berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini, masih di pembelajaran online ya. Untuk kali ini kita masuk ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 5. Semoga anak-anakku masih tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online ini. Simak baik-baik video ini agar kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik pula. Langsung saja kita mulai untuk materi yang pertama, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Jadi pada awal-awal kemerdekaan itu banyak sekali kesejahteraan rakyat yang kurang ya. Jadi bagaimana cara meningkatkannya? Nah, upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan pada awal masa kemerdekaan yaitu yang pertama, pinjaman nasional ya. Jadi negara Indonesia itu membuat pinjaman nasional ya pada Bank Dunia agar supaya bisa memulihkan keadaan pasca kemerdekaan, pasca penjajahan. Kemudian konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi itu artinya kalau kita bilang konferensi itu rapat ya, rapat ekonomi. Jadi khususnya di kawasan yang ahli-ahli ekonomi itu mengadakan konferensi atau mengadakan rapat agar supaya bagaimana langkah-langkah untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terus kemudian yang ketiga, pembentukan badan perancang ekonomi. Setelah dirapatkan kemudian dibentuklah badan perancang ekonomi. Jadi ahli-ahli ekonomi dikumpulkan, kemudian dirapatkan, kemudian dibentuklah badan perancang ekonomi agar supaya mereka itu bisa bekerja kembali, bisa meningkatkan kesejahteraan. Setelah kita 350 tahun dijajah oleh Belanda, maka perlu dibuat badan perancang ekonomi agar supaya bisa memulihkan ekonomi di Indonesia. Kemudian rencana Kasimo. Apa rencana Kasimo itu? Rencana Kasimo itu adalah rencana untuk pemulihan ekonomi dalam berbagai sektor ya, dalam berbagai sektor, baik dari sektor perikanan, sektor pertanian, sektor perdagangan dan sebagainya. Itu semuanya itu berusaha untuk dipulihkan. Nah ini contohnya nih, yaitu rencana Kasimo yang pertama, menanami tanah kosong di Sumatera Timur seluas 280.277 hektar. Nah, ini dalam bidang pertanian ya, menanami. Kemudian dilakukan intensifikasi di Jawa dengan menanam bibit unggul. Intensifikasi maksudnya dengan sangat intens di Jawa itu ditanami tanaman bibit unggul agar supaya bisa menghasilkan hasil panen yang baik juga, yang unggul juga. Kemudian dalam bidang peternakan sini mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting bagi produksi pangan. Artinya di sini mencegah penyembelihan hewan-hewan yang berperan penting itu artinya tidak sembarangan kita menyembelih hewan-hewan sebagai makanan, tapi kita harus membudidayakan dulu agar supaya hewan-hewan tersebut bisa berkembang biak lebih banyak. Nah, baru kemudian setelah banyak baru boleh untuk disembelih ya, untuk makan. Karena nanti kita kalau misalnya hewan itu masih belum banyak kemudian disembelih nanti akan habis. Nah, untuk bibitnya kita akan kesulitan. Nah, kemudian dibentuk kebun-kebun bibit di setiap desa-desa. Nah, ini sudah jelas. Melakukan transmigrasi. Nah, kalian tahu mungkin ya, di perkembangan atau kepadatan penduduk di Indonesia itu pada saat itu kurang merata ya. Jadi jumlah penduduk di daerah Jawa itu sangat banyak, sementara di luar Jawa itu masih sedikit, artinya tidak merata kepadatan penduduk. Makanya diupayakan oleh pemerintah pada saat itu yaitu untuk melakukan transmigrasi. Artinya apa? Transmigrasi itu memindahkan penduduk dari yang padat ke tempat yang lebih jarang penduduknya, dari antar pulau ya, contohnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera, dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, dari Pulau Jawa ke Sulawesi ya.
kemudian dari Pulau Jawa ke Maluku, Irian, Papua, dan sebagainya. Nah, itu adalah upaya untuk pemerataan jumlah penduduk agar supaya tidak padat di Pulau Jawa. Nah, persatuan tenaga ekonomi ini, persatuan tenaga ekonomi ini yaitu tadi sudah dibentuk konferensi Badan Perancang Ekonomi, tinggal sekarang dibuat persatuan untuk tenaga ekonominya. Kemudian rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, ini dalam bidang politik hankam ini ya, ketahanan dan keamanan. Jadi ada rekonstruksi itu penataan kembali, dan rasionalisasi penataan kembali angkatan perang atau RERA, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Jadi dibenahi, dikembalikan, ditata kembali untuk angkatan perang agar supaya lebih tertata dengan rapi. Kemudian kebijakan uang Republik Indonesia, ini agak lama ya, OEANG, kebijakan uang Republik Indonesia atau ORI. Jadi kita menggunakan rupiah. Nah, jadi nanti bagaimana pencetakannya, siapa yang mencetak, bahannya dari apa, terus kemudian bentuknya seperti apa, desainnya seperti apa. Nah, ini kebijakan uang Republik Indonesia. Nah, ini semua tadi adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, sekarang kita membuat peta pikiran upaya meningkatkan kesejahteraan pada masa awal kemerdekaan. Nah, ini ada peta pikirannya ya, yaitu pinjaman nasional. Apa pinjaman nasional? Itu meningkatkan dukungan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Jadi bagi warga, bagi masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana, bisa karena ini pemerintah membuka untuk pinjaman dana, tentunya dengan bunga yang lunak, mungkin yang tidak memberatkan, maka bisa meminjam modal terlebih dahulu pada pemerintah. Terus kemudian rencana Kasimo tadi atau Kasimo Plan, yaitu meningkatkan produksi pangan dan swasembada pangan. Kemudian persatuan tenaga ekonomi, menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang atau RERA, mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi di samping untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian konferensi, yaitu menemukan kesepakatan dalam menanggulangi masalah ekonomi. Pembentukan Badan Perancang Ekonomi, yaitu membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 hingga 3 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan uang Republik Indonesia, penggunaan ORI sebagai alat pembayaran resmi di Indonesia untuk mengganti mata uang WIKA dan Jepang. Nah, ini adalah peta pikiran untuk meningkatkan kesejahteraan pada awal masa kemerdekaan. Nah, kita lanjut ke SBDP ya, kriteria penilaian pentas tari. Nah, kita kemarin sudah belajar tentang pola lantai tari persembahan. Nah, sekarang kita belajar tentang kriteria penilaian pentas tari. Tentunya kalau sudah kita belajar, kita praktekkan, kan tentunya dipentaskan. Apa saja kriteria penilaian pentas tari? Nah, ini ya. Yang pertama adalah gerakan. Gerak merupakan unsur utama dalam sebuah tari. Tari yang dipentaskan di atas panggung tentu saja harus ditarikan dengan gerakan yang sesuai. Saat tampil, setiap gerakan tari harus dilakukan dengan baik. Penari sebaiknya menghafal gerakan-gerakan tari dari awal sampai akhir. Yang namanya tari pasti ada gerakan tarinya. Jika ada gerakan tarinya, diam tadi itu bukan menari namanya. Jelas gerakannya yang pertama jadi kriteria penilaian. Kemudian yang kriteria penilaian yang kedua adalah pola lantai. Setiap tarian memiliki pola lantai tersendiri. Pola lantai merupakan garis imajiner di lantai yang dilakukan oleh penari pada saat melakukan gerak tari. Pola lantai membentuk susunan atau formasi para penari. Pola lantai harus dilakukan sesuai dengan gerakan tari. Pola lantai tari harus dilakukan dengan kompak dan serempak oleh para penari. Nah, ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah kekompakan. Kriteria kekompakan yaitu
Tarian yang ditarikan secara berpasangan maupun berkelompok membutuhkan kekompakan antar penari saat dipentaskan. Setiap penari harus kompak, serempak, serta saling mengisi dan melengkapi. Penari harus memiliki rasa kebersamaan dan tanggung jawab bersama. Selain itu juga harus ada kerjasama yang baik dalam satu kelompok. Nah, ini kekompakan juga merupakan kriteria penilaian pentas tari. Nah, jadi ada 3 di sini ya. Ada 3 kriteria penilaian pentas tari, yaitu gerakan, pola lantai, dan kekompakan. Kita coba menampilkan tari indang di pentas seni sekolah. Nah, ini contoh gambar tari indang. Sebenarnya kita sudah mempraktikkan semua gerakan tari indang beserta pola lantainya. Kita bisa menampilkan gerakan-gerakan tari indang di pentas seni sekolah. Dengan begitu teman-teman guru hingga orang tua bisa ikut menikmati penampilan kita. Saat menampilkan tari indang di pentas seni sekolah, kita harus kompak menarikan setiap gerakan beserta pola lantainya. Ini contoh menampilkan tari indang di pentas seni sekolah ya. Alhamdulillah anak sekalian, untuk pembelajaran 5 ini sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Untuk selanjutnya kalian kerjakan seperti biasa di buku tema, tugas-tugas yang di buku tema sesuai dengan materi yang sudah Pak Mus jelaskan tadi. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Kalau perlu, untuk video-video yang Pak Mus unggah itu bisa di-download agar bisa diulang-ulang. Ketika kalian merasa kesulitan bisa di-play kembali atau diputar kembali. Baik anak-anak sekalian, Pak Mus sekian dulu untuk pertemuan kali ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Pak Mus wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.